sebelah kanan menuju sebelah kiri layar kaca Anda dengan kostum biru kombinasi merah, celana biru, dan juga kaos kaki biru. Sedangkan PSS Sleman menggunakan kostum hijau kombinasi putih, celana hijau, dan kaos kaki hijau. Abel Cielo. Dan kita lihat bagaimana disiplinnya barisan pertahanan dari PSS Sleman. Ya, suatu percobaan awal dari anak Daponsoro di babak kedua ini. Bagaimana Abel Cielo mencoba menerobos dari sisi kiri pertahanan lawan, tetapi dia mendapat ganjalan yang cukup. Wanggai, Abel Cielo, juga Marcelus. Dan kita saksikan ditinju bola tadi oleh Gary Mandagi. Ya, nyaris menimbulkan petaka sebenarnya, walaupun sebenarnya tendangan dari Edu tidak begitu deras, tetapi tanggapan dari Gary Mandagi tidak begitu bagus, bola lepas. Anang Hadi. Pelanggaran terhadap Ishak Wanggai. Kita lihat anak Daponsoro seolah-olah bangkit setelah tertinggal. Mereka kesannya ketinggalan dulu, baru mereka bisa termotivasi untuk bermain lebih baik. Saksikan bagaimana skill individu dari Patrick Wanggai. Dan masih ada Marcelo Sirelli. Kali ini adalah Ishak Wanggai. Berikan bola pada Frankie Amo tadi. Dan sebuah peluang kembali kita saksikan. Dan sebuah tendangan mendatar dilepaskan oleh Patrick Wanggai. Ya, sebuah kesempatan emas terbalik dimiliki oleh Patrick Wanggai. Kita lihat bagaimana posisinya memang agak sempit. Dan sudah ditutup oleh Gary Mandagi di sudut yang sempit tersebut, sehingga tidak melahirkan gol bagi dari Persidapon. Edwi Fakdalam. Masih Edwi Fakdalam kali ini. Berikan lagi kepada Frankie Amo. Dan Edwi Fakdalam. Ada Patrick Wanggai, pelanggaran dari Patrick Wanggai terhadap Fahrudin. Ya, sebuah seruan dari Patrick dianggap sebuah pelanggaran oleh Pak Asid Puji. Ferianto tampak memegangi kepalanya dan Marcelo Sirelli harus menerima kartu kuning dari wasit Puji Supriyatno. Ya, kartu kuning ketiga Bung Rendra, dan kita memang lihat dari sejak awal bagaimana Marcelo Sirelli begitu aktif, begitu bersemangat, membantu rekan-rekannya untuk melakukan serangan, dan akhirnya kali ini dia harus mendapat ganjaran. Kita lihat memang tangannya sedikit Fahrudin Wahyudi pada Dulsan Lestaluhu. Masih Dulsan Lestaluhu. Dan masih ada, kita saksikan, telah ditunggu oleh Edison Ames. Temponya semakin tinggi, Bu Rendra. Dan perlu hati-hati, saya pikir, atau instruksi dari pelatih di luar lapangan untuk menginstruksikan para pemain bermain dengan tetap sportif. Bagaimana Edison dengan keras kembali Edwi Fakdalam kali ini, dan Gary Mandagi kembali mampu menahan tendangan-tendangan dari Edwi Fakdalam. Kita lihat tayangan ulang, Gary kembali mampu. Ya, ada sebuah friksi dari Patrick Wanggai. Ya, karena dia tertutup oleh para pemain lawan, mungkin Agus Purwoko saya pikir di sana, sehingga dia sedikit melakukan dorongan pakai tangan. Dan hal ini yang diprotes oleh pelatih M. Basri. Ya, nampak Bung Basri agak sedikit tegang. Edison Ames kali ini. Christian Worabai. Duel dia dengan Agustiawan, dan kita saksikan Lukas Rumkabu. Terlalu jauh bolanya dari jangkauan Lukas.
Walaupun dia sudah bisa mengelabui pemain belakang dari PSS, tapi bola lebih dekat kepada Gary Mandagi. Kita lihat dari tayangan ulang. Tentunya Agus Wono punya taktik tersendiri atau strategi yang lain barangkali. Memang kalau kita lihat di sisi lapangan atau dari lapangan bahwa Frankie Abu cukup efektif melakukan, cukup rajin melakukan serangan. Berbeda dengan Christian Orobai di posisi bek kanan. Tetapi kali ini dia digantikan oleh Rasmoyo, pemain yang cukup lama malang melintang di sepak bola nasional. Sebuah kejutan ini bagi PSS Sleman. Dilakukan oleh Dulsan Lestaluhu. Kita saksikan dan sebuah tendangan dari Jatmiko kali ini tidak menemui sasaran ketika Celsius Gapse melakukan sebuah kesalahan. Gagal menggapai bola yang berusaha ia potong. Sleman kali ini. Christian Worobai. Masih Christian Worobai. Terlalu jauh dari jangkauan Christian Orobai dari bola, sehingga tidak membahayakan gawang dari Gary Mandaki. Kita lihat dari tangan ulang. Ada sedikit perubahan, Bung Rendra. Beradu kecepatan kita lihat dan wow, bertabrakan antara Patrick Wanggai dan juga Gary Mandagi. Ya, saya pikir pelanggaran untuk PSS. Karena posisinya Gary Mandagi lebih menguntungkan daripada Patrick Wanggai. Benturan yang tidak bisa dihindarkan, Bung. Karena memiliki kecepatan sama-sama tinggi. Kalian Lukas Rukambu berikan bola kepada Abel Cielo. Abel Cielo berusaha untuk melewati Agustiawan. Sebuah umpan yang lagi-lagi tidak ada yang menggapai umpan tersebut. Edwi Fakdalam, Rasmoyo, Isak Wanggai, dan sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Tepat berada di dekapan dari Gary Mandagi. Ya, Gary Mandagi cukup bisa membaca arahnya bola dan posisinya cukup tepat. Mana kita dalam tayangan ulang bagaimana Gary bisa membaca arahnya bola sehingga tidak menyulitkan bagi dirinya sendiri tentunya dan aman. Lukas Rumkambu. Kali ini adalah Patrick Wanggai. Masih Patrick Wanggai, kita saksikan berusaha melewati barisan pertahanan Patrick Wanggai dengan kecepatannya dan kita lihat sebuah aksi yang sangat baik dari seorang Patrick Wanggai. Melewati 3 pemain dari PSS Sleman sebelum akhirnya tendangannya berhasil diblok oleh Denny Tarkas. Ya, sangat luar biasa Bung Rendra, bagaimana dia bisa meliuk-liuk melewati Marcelo Sirelli dikeluarkan oleh wasit Puji Supriyatno. Ya, serangan balik kali ini Ferianto. Masih Ferianto berhadapan dengan Gel. Kita saksikan Ferianto sudah berhadapan dengan penjaga gawang Celsius Gapse. Gagal untuk menceploskan bola dan merubah skor di pertandingan sore hari ini. Ya, kita lihat data yang lalu bagaimana sebenarnya Ferry begitu terbuka untuk melakukan syuting atau sepakan yang lebih bagus, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan baik, dan inilah kelemahan yang dimiliki selama ini oleh PSS, di mana mereka bukan sebuah pelanggaran. Tekanan berikutnya, ya, inilah dia menjadi saat-saat yang seru dalam sebuah pertandingan. Waktu mendekati waktu akhir, ya, Bung Rendra, kedua tim saling jual beli serangan. Waktu yang sangat kritis bagi kedua tim. Dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Edwi Fakdalam. Ada Lukas Rukamu. Dan tendangan dari luar kotak penalti. Dan kita lihat, wow, berada di samping kanan dari gawang Gary Mandagi. Peluang
Peluang yang didapatkan oleh Persidafon Davon Soro melalui tendangan Andri Ibo. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana determinasi anak Papua, walaupun bermain dengan 10 orang. Peluang berikutnya Christian Worabai. Masih Christian Worabai, umpan ke tiang jauh dan mengarah ke gawang. Digagalkan oleh Mister Gawang, sebuah tendangan melengkung yang dilepaskan oleh Christian Worabai. Ya, sebuah rotasi yang cukup baik Bung Renda dari Christian Worabai yang awalnya berposisi di bek kanan berubah menjadi di posisi bek kiri, dan sebuah syuting yang cukup luar biasa pikir. Sayang masih ketolong dengan tiang Mister daripada gawang Gary Mandagi.